Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Om Dori, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya ikan lele di kolam terpal. Budidaya ikan lele di kolam terpal sangatlah mudah, siapa saja bisa melakukannya. Untuk para pemula bisa memulai usaha dengan budidaya ikan lele di kolam terpal. Jadi untuk pembiayaan lebih murah, simpel, siapa saja bisa melakukannya. Jadi untuk sahabatku para budidaya ikan lele, kita bisa mulai usaha dengan kolam terpal satu persatu, akan semakin bertambah lagi dan bertambah jika kita selalu memahami karakter budidaya ikan lele, apa kelebihan dan kekurangannya ikan lele di kolam terpal khususnya. Jadi untuk para sahabatku pembudidaya ikan lele di kolam terpal, sebelum kita melakukan budidaya ikan lele di kolam terpal, kita harus tahu karakter budidaya ikan lele di kolam terpal, apa kekurangan dan kelebihannya kita harus tahu, kita pelajari. Jadi untuk budidaya ikan lele di kolam terpal tentunya bisa melakukan. Jadi untuk sebelum tebar kita harus kondisikan kolam ikan kita sterilisasi kolam, baru penebaran bibit. Selanjutnya kita harus pilih bibit yang benar-benar berkualitas. Budidaya ikan lele di kolam terpal kali ini kita menggunakan sistem kocor. Jadi kita apa yang perlu kita lakukan dengan kita menggunakan sistem apa, tentunya berbeda-beda. Kalau kita sendiri kita sering menggunakan sistem kocor, jadi mulai tebar sampai panen tetap kita menggunakan sistem kocor. Jadi untuk sistem kocor sangatlah mudah, tidak ribet, tinggal kita nyalakan airnya, ikan akan selalu sehat, tidak mudah sakit, tidak mudah kembung, ikan selalu sehat selalu. Untuk budidaya ikan lele di kolam terpal kita membutuhkan waktu kurang lebih antara 2,5 bulan, mulai 2 bulan juga bisa. Untuk lebih baiknya kita 2,5 bulan kita sudah mulai konsumsi, nanti finishnya antara kurang lebih di antara 3 bulan. Jadi untuk budidaya ikan lele di kolam terpal siapa saja bisa melakukannya, tapi sebelumnya jangan asal-asalan, kita harus lebih tahu, kita pahami, kita sering bertanya pada teman-teman. Untuk yang lebih senior, lebih tahu bagaimana cara budidaya ikan lele di kolam terpal agar tidak gagal sampai panen. Kita sudah menghabiskan uang banyak tapi ternyata gagal dalam budidayanya, nanti kita akan merugi sendiri. Jadi untuk budidaya ikan lele di kolam terpal kita harus belajar terlebih dahulu. Kita bermain, berkunjung ke teman, siapa saja, bagaimana karakter ikan, kita belajar di sana. Jangan malu, jangan sungkan. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar untuk mengetahui budidaya ikan lele khususnya. Kalau kita main asal-asalan nanti kita yang akan rugi. Kalau kita rugi sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman.
biar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Jadi untuk budidaya ikan lele agar bisa kita panen sampai dari awal hingga panen kita bisa tidak gagal di tengah-tengah, kita perlu pembelajaran budidaya ikan lele khususnya. Jadi untuk sebelum budidaya ikan lele, kita tahu kita bagaimana kita harus sterilisasi kolam, pemberian pakan, pembibisan, dan lain-lain sebagainya harus kita lakukan. Untuk pergantian air, bagaimana karakter ikan, semua harus kita tahu. Jadi kita nanti ada problem di tengahnya, kita sudah tahu, oh caranya begini, kita bagaimana cara mengatasi ikan kalau sedang lagi mabuk, stres, nongol, muncul di atas. Nah, kita harus tahu bagaimana mengatasinya. Jadi untuk budidaya ikan lele agar bisa panen, kita harus selalu belajar ke teman-teman kita semuanya. Kita bisa melakukannya. Ini sudah saatnya panen. Proses panen budidaya ikan lele di kolam terpal membutuhkan waktu antara 2 bulan, 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Jadi untuk budidaya ikan lele kita butuh waktu 2 bulan setengah, tergantung kita mulai tebar bibit dari mulai ukuran berapa. Jadi waktunya kalau lebih besar mungkin panennya akan lebih cepat. Kalau kita tebar bibit mulai dari kecil mungkin agak terlambat, jadi untuk pemanennya mungkin agak terlambat. Jadi kita kalau pilih bibit yang agak besar untuk pemula ya mungkin bisa 57. Kalau masih pemula saya sarankan untuk 57. Kalau sudah senior bebas, terserah. Jadi agar bisa panen sampai akhirnya nanti. Jadi ikan selalu sehat semuanya, tidak macet di tengah jalan. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sukses bersama. Salam budidaya ikan lele.